Saudara, ketika Yesus datang ke dunia ini, pesan yang dia bawa adalah pesan tentang kerajaan Allah. Pesan yang dia bawa bukan tentang agama, bukan tentang gereja, ya merek ini, merek itu gitu ya saudara. Pesan yang dia bawa adalah tentang kerajaan dan dia adalah raja dan dia mau memerintah, dia rindu untuk memerintah. Di mana dia memerintah saudara? Di dalam setiap hati manusia. Itu sebabnya di hari itu murid-murid pun gak bisa mengerti saudara. Karena mereka terus bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi kami Israel? Kapan engkau memulihkan kerajaan fisik ya? Karena bangsa mereka hari itu dijajah, hari itu bangsa mereka ditindas sehingga mereka butuh sesuatu yang melegakan mereka, membebaskan mereka. Sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka hari itu, sebuah kemerdekaan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menjawab tentang hal itu. Tuhan Yesus tidak pernah menjawab tentang kapan waktunya. Dia hanya memberitahukan bahwa biarlah kamu semua penuh dengan Roh Kudus. Karena tujuan Tuhan adalah membuat sebuah pemerintahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di 2 bulan ini kita mau belajar bahwa pemerintahan yang Tuhan bangun, pemerintahan yang Tuhan sedang buat di dalam kehidupan kita adalah pemerintahan yang penuh dengan kehidupan. Well, kita semua hari ini bisa berkata, ya saya hidup Pak. Saya hidup, saya bisa melihat, saya bisa bernafas, saya bisa bekerja. Saudara, tapi kehidupan seperti apa yang Tuhan sebenarnya rancangkan, kehidupan seperti apa yang Tuhan sebenarnya hari ini siapkan untuk saudara dan saya, ini yang kita perlu sama-sama untuk renungkan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ayat tema kita. Yohanes 10 ayat 10, media boleh bantu saya tampilkan slide-nya. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yesus datang supaya manusia memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah saudara, dalam bahasa aslinya hidup yang di sini berbicara zoe, ya berbicara kehidupan roh ya saudara, bukan berbicara kehidupan secara jasmani. Hari ini kita punya yang namanya tubuh, kita punya yang namanya jiwa, dan kita punya yang namanya roh. Nah Yesus datang untuk memberikan kehidupan karena semua manusia hidup. Waktu dikatakan Adam ketika dia makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat dikatakan dia mati, saudara kenyataannya Adam masih hidup. Apa yang mati saudara? Saudara contohnya adalah seperti handphone mati. Saudara punya handphone, siapa yang di sini kalau punya handphone kemana-mana bawa charger atau bawa power bank? Saudara kenapa kita bawa charger, kita bawa power bank? Ya karena kita nggak mau handphone kita mati. Kenapa? Begitu handphone ini mati, tidak ada yang bisa hubungin kita. Kita juga gak bisa hubungin siapapun. Dan ini hanya sebuah benda mati yang kita gak ada gunanya saudara, useless. Nah kehidupan manusia, ketika manusia kehilangan hubungannya dengan Tuhan, ketika manusia mati, itu seperti device yang kita punya, handphone yang kita punya mati saudara. Artinya apa? No connection, disconnected dari Tuhan. Tidak bisa terhubung dengan Tuhan lagi. Nah kehidupan ini yang Yesus datang ke dunia untuk kembalikan. Supaya roh saudara dan saya hari ini kembali hidup. Amin. Dan ada satu hal yang menarik, kehidupan yang Yesus janjikan, yang Tuhan bawa hari ini di dalam kehidupan kita, itu mempunyai sebuah ciri yang kita akan belajar. Cirinya adalah kelimpahan. Supaya kamu memiliki hidup, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, ini judul yang menarik, judul yang bagus, dan semua orang akan suka. Wow, living in abundance. Bagaimana kehidupan saya setiap hari itu penuh dengan kelimpahan. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan,
melebihi dari yang kamu harapkan, hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat ada tahapan ya. Di sini dikatakan, aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan akan selalu melebihi, ya, exceedingly gitu ya, abundantly, melimpah dari yang kita harapkan, dari yang kita pikirkan, dari yang kita rancangkan, dari yang kita doakan. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Jadi Tuhan mau kita penuh dulu, karena hanya yang penuh yang bisa melimpah. Kapan dikatakan overflow? Ketika wadahnya penuh, betul? Wadah penuh, meluap, luber, nah itulah melimpah. Amin. Kita lihat gambar selanjutnya. Saudara, di sini saya tampilkan ada wadah gitu ya. Nah, ada gelas kertas nih saudara. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ini wadah saudara. Dan kelimpahan ternyata tidak diukur dari wadah, seberapa besar wadahnya. Kelimpahan itu diukur dari seberapa banyak yang keluar dari wadah ini. Jadi kalau hari ini saudara mau hidup di dalam kelimpahan, Tuhan gak melihat wadah kita. Karena wadah kita di sini berbeda-beda. Ada yang datang dengan ya wadah yang mungkin, wadah saya cuma segini nih Tuhan ya. Wadah saya sih, kita punya wadah yang berbeda-beda. Tapi yang pertama yang perlu kita pastikan, Tuhan mau wadah kita penuh dulu. Sama-sama katakan penuh. Dimanapun keadaan kehidupanmu hari ini, dimanapun situasimu, apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, Tuhan mau saudara hari ini penuh. Maksudnya apa Pak? Karena gini loh, kadang-kadang kita tuh merasa hidup kita kosong gitu loh saudara. Nggak bisa meluap, nggak bisa melimpah kalau nggak penuh. Contoh, saya kasih contoh ya saudara ya. Saudara mungkin bilang ini, Pak kalau saya punya ini baru hidup saya penuh. Saudara gini, sekarang berarti wadah saudara lebih kecil dari yang saudara harapkan. Nah sekarang di wadah yang ada, kita rasa penuh dulu. Mungkin di sini banyak yang muda-muda gitu ya, yang belum punya pacar mungkin gitu ya. Dan saudara mungkin berpikir, oh nanti Pak kalau saya punya pacar tuh baru tuh wadah saya penuh. Saudara sekarang gini, di dalam keadaanmu hari ini bisa gak saudara merasa konten, merasa penuh dulu. Pak kerjaan saya gak seperti yang saya harapkan nih. Penghasilan saya gak seperti yang saya harapkan nih. Kehidupan saya gak seperti yang saya harapkan. Saya belum punya ini, belum punya itu. Sekarang saudara kita punya wadah yang berbeda-beda. Tapi gini saudara, mau gak di setiap wadah itu kita mau penuh dulu hari ini? Dengan apa? Dengan merasa cukup. Dengan bersyukur saudara. Amin. Karena ternyata tidak ditentukan dari berapa besar. Besar pun kalau dia nggak keluar bisa dikatakan melimpah? Enggak, benar. Kecil tapi dia keluar kemana-mana, melimpah nggak saudara? Itu namanya melimpah. Amin. Jadi kita semua di sini memenuhi kriteria untuk mengalami kelimpahan. Karena Tuhan gak tanya wadahnya berapa. Tuhan gak tanya berapa yang saudara punya hari ini. Ya apa yang ada di tanganmu itu yang Tuhan mau pakai. Amin. Next kita akan lihat berapa minggu ini kita sering lihat gambar ini ya saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga ini saudara, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Saudara ukurannya Tuhan itu dimulai dari roh, jiwa dan tubuh. Segitiganya sepertinya terbalik ya saudara. Saudara bayangkan gelas pasir ya, yang lama-lama pasirnya turun ke bawah gitu ya. Atasnya harus penuh dulu. Amin. Sekarang orang berpikir gini, Pak kalau saya punya ini, tubuh itu kan berarti yang kelihatan. Kalau saya punya ini, saya punya uang segini, saya punya kehidupan yang seperti ini, pekerjaan yang seperti ini, wah maka hidup saya penuh. Kenyataannya saudara dari takaran ini, tubuh adanya di mana? Adanya di bawah.
Sampai kapanpun saudara punya, ya tadi mungkin saudara bilang, wadah saya kayaknya kurang besar Pak gitu ya. Tapi sampai kapanpun kalau hanya berhenti di tubuh, bisa dikatakan penuh nggak saudara? Tidak bisa dikatakan penuh. Kemudian ketika tubuh penuh, orang mulai gini loh saudara, mulai happy. Mulai senang, jiwanya mulai merasa penuh. Jiwa penuh gitu ya. Wah tenang saya nggak ada masalah, tenang saya hidup saya kayaknya kemarin masalah ini sudah selesai gitu ya. Saudara jiwa penuh. Tapi tetap saudara kosong nggak? Kosong. Kenapa? Karena kepenuhan itu takarannya di mana? Takarannya di dalam roh. Makanya ketika Yesus katakan aku datang memberi hidup, hidup yang penuh dan hidup dalam kelimpahan, artinya di mana saudara? Takarannya ada di roh. Makanya kenapa hari ini kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu beribadah saudara. Kita perlu untuk membuka hati kita untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena kepenuhan itu Tuhan kerjakan di dalam roh. Amin. Sudah percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan kepenuhan di dalam kehidupanmu hari ini? Amin. Tadi siang kita belajar bahwa kepenuhan itu Tuhan kerjakan. Kita lihat sebentar dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Nah, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara percaya bahwa kepenuhan karena itu adanya di roh, maka yang bisa kerjakan itu cuma siapa? Tuhan. Dunia ini tidak bisa memberikan yang namanya kepenuhan, saudara. Keadaan yang hari ini saudara pikirkan, saudara bayangkan, saudara rindukan, itu gak bisa kasih kepenuhan. Hanya ketika kita punya Tuhan, disitulah kepenuhan yang sesungguhnya. Dan firman ini mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan. Apa yang dia limpahkan, saudara? Kita kan tadi ngomong kelimpahan. Banyak orang berpikir, wah berarti Tuhan mau kasih aku uang yang banyak gitu ya. Apalagi saudara, kalau ngomong kelimpahan. Berarti Tuhan mau kasih aku, wah semua hidup yang enak, hidup yang menyenangkan gitu ya saudara ya. Nah sekarang gini, ternyata yang Tuhan limpahkan tadi di dalam roh kita, itu namanya apa saudara? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Ternyata yang Tuhan limpahkan, Tuhan isi hidup kita, itu judulnya namanya kasih karunia. Makanya di dalam Alkitab begini, gak apa-apa aku kurang, aku lemah, sebab ketika aku lemah di situ kasih karunia Tuhan turun menaungi aku. Saudara, kasih karunia selalu sifatnya memenuhkan, menyempurnakan. Misalnya hari ini contoh, saudara bilang ini, Pak saya udah gak kuat jadi istri gitu misalnya. Atau saya gak kuat jadi suami gitu. Contoh ya saudara. Sekarang kalau gelas saya 100, saya nih isinya cuma 30 Pak. Gitu ya, 30. Nah saudara, kalau saudara bilang saudara cuma 30 atau misalnya gini, sekarang Pak keadaan ini saya cuma mungkin punya 40. Nah saudara, dalam 30 itu berarti kalau saudara perlu penuh 70, 70-nya itu namanya kasih karunia. Dia yang memenuhkan. Mungkin di sini ada yang, saya tiba-tiba kepikiran, ada yang single parent. Yang membesarkan anaknya sendirian. Dan kita berpikir, aduh kayaknya saya gak sanggup. Tapi gini loh saudara, di titik dimana kita kurang, disitulah kasih karunia mengisi. Kalau ada kasih karunia, maka hari ini kita gak bisa bilang, aku kurang. Amin. Makanya kan Daud bilang, Tuhan gembalaku yang baik, aku tidak kekurangan apapun. Karena kita punya kasih karunia itu yang mencukupkan. Supaya kamu senantiasa berkecukupan.
kehidupan. Dalam bahasa lainnya dikatakan konten, saudara. Boleh sama-sama ikuti saya katakan penuh. Oke. Supaya saudara penuh. Nah setelah penuh bukan cuma penuh, berkelebihan. Di dalam pelbagai kebajikan. Kita semua di sini mau yang baik-baik, benar nggak? Mau keluarga yang baik, hubungan yang baik, masa depan yang baik, keuangan yang baik, pekerjaan yang baik, mau semuanya yang baik saudara. Tapi Tuhan mau kita penuh dulu sebelum mengalami yang baik-baik. Amin. Penuh itu nggak ngomongin di luar, penuh itu ngomongin hati saudara. Makanya tadi mau nggak kita penuhi hati dengan ucapan syukur hari ini. Itulah kepenuhan. Bukan tentang berapa besar wadah kita. Nah, tadi siang kita belajar, next slide media. Kasih karunia yang diberikan, kasih karunia yang memenuhi kita itu ternyata membawa kita kepada 3 hal ini. 3 hal ini adalah mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan kasih karunia itu yang membuat kita hari ini ketika mengalami apapun juga. So this is the point ya saudara ya. Poinnya adalah sebenarnya Tuhan mau kita dekat sama dia, itu aja deh. Kalau saudara hari ini bingung gitu ya, kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa harus seperti ini? Saudara cuma satu, Tuhan rindu saudara mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar kita dengar firman, tapi kita berjalan setiap hari bersama dengan dia. Ternyata kasih karunia ini memproduksi supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kasih karunia membuat saudara dan saya hari ini bisa mengucap syukur. Bersyukur itu gak gampang loh. Bener ya? Ketika keadaan baik bersyukur mungkin mudah saudara. Tapi ketika di tengah keadaan yang tidak baik dan saudara bisa mengucap syukur, menaikkan ucapan syukurmu, disitulah kasih karunia. Amin. Itu kelimpahannya di situ tuh saudara. Orang yang melimpah adalah orang yang bisa mengucap syukur. Orang yang melimpah adalah orang yang dekat sama Tuhan, itu orang yang melimpah saudara. Dan gini, yang terakhir adalah orang yang bisa bermegah. Bermegah itu artinya mungkin bahasa gampangnya adalah berbangga gitu ya. Mungkin baca dulu ayatnya ya, karena mungkin kita sulit untuk pahamin ini gitu ya saudara ya. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9 sebentar. 2 Korintus 12 ayat 9. Bermegah itu berbangga. Saudara, keadaan, masalah seringkali menundukkan kepala kita saudara. Seringkali membuat kita akhirnya malu, tidak punya harapan, pesimis. Sepertinya mungkin kecewa, khawatir, sedih saudara. Tuhan mau hari ini kita angkat kepala kita dan bermegah di dalam Dia. Oke, 2 Korintus 12 ayat 9, 12. Ayat 9. Nah, oke kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, normally orang itu bermegah di dalam kekuatannya, di dalam kelebihannya, di dalam apa yang mungkin dia punya yang orang lain gak punya. Oh dia akan bangga, oh aku bisa ini gitu. Ini specialty-nya aku gitu ya. Saudara, tapi di sini dikatakan aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, hanya kasih karunia yang hari ini bisa membuat kita tetap bangga sama hidup kita. Bangga sama kebaikan Tuhan. Bangga sama kasihnya Tuhan di tengah keadaan apapun. Itu kelimpahan saudara. Amin. Dia tuh kan Bapak ya saudara. Dia gak mau anak yang minder, malu-malu. Di sini semua mungkin ada bapak-bapak, orang tua. Orang tua akan seneng kalau anaknya tuh pede gitu ya.
Sekalipun mungkin kalau anaknya masih kecil uang jajannya cuma sedikit, tapi dia pede aja gitu kan saudara. Ya masuk ke mall dia pede, dia main tunjuk barang, aku mau beli ini. Wah tuh orang tua seneng tuh saudara. Seneng pedenya gitu ya saudara ya. Tapi setelah itu kalau anaknya bilang, "Pa beliin." Nah itu cerita yang lain lagi gitu ya saudara. Tapi paling enggak orang tua seneng, wah pede nih anakku nih gitu. Amin. Apalagi Bapak kita di surga saudara. Dia seneng kalau lihat anak-anaknya pede. Amin. Boleh gak kita lihat kiri kanan kita sebentar saudara. Nah itu pede tuh, berbangga tuh ya. Pede banget. Bilang kamu pede abis gitu ya. Iya enggak? Ya Tuhan suka kalau kita berbangga dan gini berbangganya bukan dalam hal-hal yang lagi gak ada masalah hidup baik. Justru dalam kekurangan, dalam kelemahan. Amin. Kenapa justru gini? Disitulah kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah sore hari ini kita mau experience, kita mau mengalami kelimpahan itu. Amin. Saudara mau mengalami kelimpahan itu? 3 hal tadi, aku bisa bersyukur di tengah semuanya, amin. Aku bisa berbangga, aku bisa bermegah, aku bisa semakin dekat dengan Tuhan, mengenal kerinduannya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Saudara kita rindu mengalami itu. Nah sekarang gini saudara, bagaimana ya how to tap into that abundance. Bagaimana kita bisa melangkah masuk kepada kelimpahan itu. Ada sebuah cerita yang sore hari ini kita akan belajar. Kita belajar dari cerita ketika Tuhan Yesus memberi makan orang 5.000 orang laki-laki saudara. Diberi makan dengan modalnya apa saudara? 5 roti dan 2. Saudara lihat ya, wadah yang mereka punya, gelas yang mereka punya hanya apa? 5 roti, 2 ikan. Kecil gak saudara? Kecil. Kasih makan 5.000 orang, harusnya wadahnya 5.000 orang, benar gak? Ternyata yang ada hari itu di tangannya Tuhan Yesus, hanya makanannya seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Kecil? Kecil. Saudara. Tapi itu wadah yang dia punya. Makanya Tuhan gak tanya hari ini seberapa besar wadahmu. Tuhan hari ini cuma tanya apa yang ada di tangan saudara. Yang saudara mau kasih sama Tuhan. Amin. Nah dari cerita ini kita bisa belajar pada akhirnya saudara. 5.000 orang itu makan. 5.000 itu hanya laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak saudara. Dan sisa 12 bakul penuh. Cerita ini ya, selama 1-2 minggu ini, itu terngiang-ngiang di pikiran saya saudara. Makanya dari minggu lalu saya udah tulis, pokoknya minggu depan aku mau khotbah, saya mau khotbah 5 roti dan 2 ikan. Gitu ya. Udah ngerti mau khotbah apa? Belum tahu saudara, pokoknya 5 roti dan 2 ikan ini ada something nih di 5 roti dan 2 ikan nih. Yang harus kita sama-sama alamin gitu loh. Kita lihat Yohanes 6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Oke. Kata Yesus apa? Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Hanya laki-laki ya saudara. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, ini abundance nih saudara. Sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya kalau mereka kehendakin banyak ya dapat banyak. Kehendakin dikit ya udah cukup segitu aja gitu loh saudara. Amin. Nah ini mujizatnya terjadi di sini. Tapi kalau kita lihat dulu ayat yang ke-10. Kita saudara lihat Yohanes 6 ayat 10-nya mundur sebentar. Nah, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Saudara sebelum kita mengalami kelimpahan, mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan bagi kehidupan kita. Saudara, yang pertama adalah
kita harus posisikan diri kita di tempat di mana Tuhan mau untuk kita berada. Kalau orang dunia itu bilang posisi menentukan prestasi katanya. Benar ya saudara ya? Posisi menentukan prestasi. Wah, dalam kerajaan Allah juga sama. Posisi harus benar dulu saudara. Masalahnya dalam kerajaan Allah posisinya ini nggak sama kayak yang dunia ajarin nih. Kenapa? Karena orang-orang itu disuruh apa saudara? Disuruh apa? Duduk. Boleh sama-sama katakan duduk. Oke. Nah, pastikan kita ada di posisi ini sebelum mengalami kelimpahan. Namanya adalah duduk. Kalau duduk tuh tenang gitu ya saudara ya. Duduk itu berarti beristirahat. Duduk berarti kalau ini, orang yang duduk di pemerintahan artinya memerintah. Duduk itu gak mudah ketika hati ini gelisah dan khawatir saudara. Kita akan cenderung cari cara, kita akan cenderung bingung, cenderung gelisah dan bilang gini, aduh aku harus bikin apa ya, aku harus lakukan apa ya, aduh ngapain lagi ya, berikan kiat-kiat dong, aku kira-kira kasih tips-tips buat aku sukses gitu misalnya. Saudara, kita akan mulai kontak orang, kayaknya dia deh bakal nolong aku, kayaknya dia bisa tolong aku. Saudara, duduk itu ternyata gak gampang loh. Ketika kita ada di dalam masalah, kita akan cenderung berdiri, kita akan cenderung cari jalan, cari cara, panik, gelisah gitu ya saudara ya. Tapi ternyata setiap kelimpahan itu dimulai ketika hari ini kita mau belajar duduk. Saya akan bacakan ayatnya Markus 12 ayat 36. Markus 12 ayat 36. Berbicara hari ini kita mau beristirahat bersama dengan Tuhan. Berbicara hari ini kita mau memerintah, melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Di sini dikatakan Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, apa yang katanya? Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ada sebuah perintah dalam peperangan, dalam pergumulan. Tuhan mau kita duduk. Sampai kapan saudara duduk? Sampai masalahmu ada di bawah kakimu. Enggak gampang saudara. Karena yang akan membuat musuh-musuh kita ada di bawah kaki kita, dari ayat ini bukan kita saudara. Tuhan yang akan buat masalah, musuh, apapun juga ada di bawah kaki kita. Kemarin Pastor Vincent kirim saya ayat. Ketika ayat marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat itu ya. Dalam terjemahan The Message itu bilang gini, learn how I do it. Belajarlah caraku melakukannya. Dan untuk belajar, lihat Tuhan yang lakukan, gak bisa panik saudara. Saudara harus duduk. Lihatin Tuhan bikin apa gitu loh saudara. Amin. Kita lihat satu cerita lagi di dalam Lukas 10 ayat 41 dan 42. Kita cenderung seringkali ada di posisi Marta ya saudara ya. Marta Maria ini bukan dua orang yang berbeda kalau hari ini. Marta Maria ini kadang-kadang ya kita juga gitu saudara. Kadang-kadang kita jadi Marta, kadang-kadang kita jadi Maria, oke. Hari ini saudara lagi jadi Marta apa jadi Maria nih? Oke. Tetapi Tuhan menjawabnya gini. Nih Marta nih saudara, ini posisi Marta. Marta, Marta gitu ya. Bahasanya biar nyambung gitu ya saudara. Marta, Marta, engkau khawatir. Dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kesusahan itu kadang-kadang yang bikin bukan Tuhan loh saudara. Memang bukan Tuhan. Yang bikin tuh siapa? Marta. Saudara tahu kenapa kesusahan Marta buat? Bukan karena orang. Karena Marta apa di sini? Khawatir. Saudara tahu kekhawatiran kita at the end itu akan membuat banyak masalah loh. Yes.
Saudara akan mulai coba-coba cara. Dan saudara ketika nggak terjadi apa-apa, ini kalau kita lihat ayat sebelumnya, ketika nggak terjadi apa-apa, Marta marah saudara. Dia nyalahin, kok biarin aja Maria duduk-duduk gini, Tuhan tidakkah engkau peduli? Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Saudara kalau udah bingung, panik, nggak ada jalan, akhirnya nyalahin orang saudara. Bener nggak? Kok dia diem-diem aja sih nggak bantuin aku? Kok Tuhan nggak jamah hatinya dia sih gitu misalnya. Saudara, mulai nyari-nyari salahnya siapa gitu ya saudara ya. Sebenarnya sumbernya satu, hati yang khawatir. Betul ayat 41 tadi, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42 bagus. Bilang gini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ayat 40. Next. Ya ini saudara ya. Ketika tadi kalau kita baca sebelumnya tadi bahwa Maria duduk di kaki Yesus. Duduk dekat kakinya. Tuhan Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik di mana saudara? Di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan ngapain? Ya hanya mendengarkan terus menerus perkataannya katanya. Dengerin firman terus, mana gak terjadi apa-apa gitu ya saudara. Tapi Tuhan mau posisi itu yang kita ambil ternyata. Duduk. Bukan berdiri ya saudara ya. Biarlah hari ini kita mau duduk. Kita lihat seperti dia melihat. Lihat bagaimana dia melakukannya untuk kita. Sampai kubuat musuh-musuhmu ada di tumbuhan kakimu. Amin. Yang pertama Tuhan mau posisi kita benar, duduk saudara. Yang kedua, untuk kita masuk ke dalam kelimpahan yang Tuhan mau berikan bagi kehidupan kita. Kita lihat kembali lagi tadi ke dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Jadi saudara duduk ya. Amin. Ayat 11 bilang gini, lalu Yesus mengambil roti itu. Ini pelan-pelan ya saudara, karena ayat ini so deep. Mengambil roti itu. Artinya apa? Dia terima gak roti itu? Terima saudara. Jumlahnya sedikit, jumlahnya kecil, terima gak? Terima. Ini makanan anak-anak, apa artinya buat orang sebanyak ini? Tapi dia ambil gak? Ambil. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Apa yang dia kerjakan? Dia mengambil cawan ini. Dia bilang gini, kalau boleh biarlah cawan ini lalu. Tapi kalau tidak, I'll take it. Aku akan mengambilnya. Saudara, untuk kita mengalami kelimpahan dalam kehidupan kita, hari ini kita harus mau mengambil. Artinya gini loh saudara, berdamai dengan keadaan kita hari ini. Amin. Saudara harus bisa menerima. Kadang-kadang kita nggak terima kalau keadaan berubah saudara. Tapi Tuhan mau hari ini kita mengambil roti yang banyak, nggak banyak, sedikit. Tapi kita belajar mengambil yang sedikit itu saudara. Dan setelah kita mengambil itu, menerima, berdamai dengan itu, kemudian tadi dikatakan, kembali ke Yohanes tadi dikatakan, ia mengucap syukur. Saudara, kelimpahan terjadi ketika kita bersyukur. Tahukah kita ketika kita bersyukur itu mengubah atmosfer. Atmosfer yang tadinya penuh tekanan, atmosfer yang tadinya penuh dengan depresi, yang tadinya penuh dengan ketakutan. Tiba-tiba ketika kita bersyukur atmosfernya berubah saudara. Yes. Hari itu di tengah semua kemustahilan, Yesus ambil yang ada dan apa yang dia lakukan? Dia angkat dan dia bersyukur.
Tuhan mau hari ini kita belajar bersyukur, bukan dengan yang banyak saudara. Bukan ketika 5.000 orang sudah makan dan kenyang. Bersyukur ketika saudara di tanganmu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Amin. Saudara, kita sering nyanyi ya lagu gini. Masuk gerbangnya bersyukur, tahu ya saudara gitu ya. Dengan penuh pujian, saudara, kerajaan Allah itu punya pintu. Dan pintunya untuk mengalami kerajaan itu namanya adalah ucapan syukur. Amin, maka dikatakan masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur. Artinya gini, kalau saudara masuk pintu yang lain, dapatnya yang lain gak saudara? Iya gak? Yang lain. Maksudnya gimana sih Pak? Gini-gini saudara. Kalau saudara masuk pintu namanya ucapan syukur, saudara buka pintu yang saudara ketemui namanya gini, namanya kerajaan Allah. Amin. Tapi kalau saudara buka pintu namanya kekhawatiran, maka yang saudara akan alamin itu juga beda saudara. Saudara masuk pintu yang namanya kecewa, marah, khawatir, takut, ya yang akan saudara alamin juga beda. Pastikan kita masuk pintu yang benar. Amin. Dan pintunya itu cuma satu, bersyukur. Bersyukur itu bukan karena keadaan baik saudara. Bersyukur karena Tuhan itu baik. Makanya bersyukurlah sebab Dia baik. Bukan sebab keadaan baik. Amin. Dan Tuhan mau kita bersyukur hari ini. Terima dan bersyukur. Dan yang ketiga yang terakhir saudara. Ketika kita mau terima, kita bersyukur. Yang ketiga tadi, media bantu balik lagi tadi ayatnya. Nah, ayat 11 tadi kembali. Nah, Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Nah ini saudara. Dan apa? Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang ketiga adalah dibagi-bagikan, saudara. Hari ini mulailah menjadi orang yang membagi-bagikan kebaikan. Ada suatu hal yang luar biasa dalam memberi, saudara. Yang sekali lagi kita nggak bisa jelasin dengan pikiran kita. Dan kita juga nggak bisa main matematika dengan memberi ini, saudara. Nggak bisa dengan gini, oh kemarin aku kasih 1, berarti Tuhan kasih aku 10 gitu misalnya. Aku kasih segini, katanya Tuhan akan kembalikan 30, 60 sampai 100 kali lipat gitu. Nah saudara nggak bisa main matematika gitu nih. Kenapa? Karena ketika kita mau memberi, disitulah mujizat terjadi. Amin. Sekali lagi, ini nggak bisa dijelasin saudara. Nggak bisa dijelasin. Coba kita lihat sebentar Amsal 11. Ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ini berbicara posisi hati. Karena kita cenderung ya egois saudara. Ketika kita ada masalah tuh kita egois. Ketika kita ada masalah, kita akan cenderung gini, masalah gue lebih besar dari masalah lo gitu kan. Nantilah bantuinnya, gue juga punya masalah gitu. Saudara kadang-kadang untuk kita memberi ini gak ngomongin uang ya, uang saja gitu ya saudara. Tapi memberi ini ngomongin banyak hal gitu saudara. Doa kita, perhatian kita, kasih kita. Kita cenderung untuk ya udah aku cuma punya segini, yang aku miliki hanya sedikit gitu ya. Saudara hari ini mulailah kita memberi. Karena ternyata kita mengalami kelimpahan ketika kita mau belajar memberi.
Amin. 3 hal ini mungkin hal yang sederhana, tapi Tuhan mau mengajak saudara dan saya hari ini. Untuk kita bersama-sama masuk, mengalami kelimpahan itu bukan hanya berbicara mungkin secara materi dan lain-lain. Tuhan akan melimpahkan banyak hal dan tadi yang dia limpahkan adalah kasih karunia-Nya. Tapi mengalami hal itu adalah ketika kita hari ini mau pastikan kita ada di posisi duduk tadi saudara. Amin. Ketika kita mau mengambil dan mengucap syukur. Dan setelah itu ketika kita mau belajar untuk memberi. Amin. Sekali lagi tadi hal yang sederhana. Gelas itu bisa dikatakan melimpah bukan dari besar kecilnya. Dari seberapa banyak yang keluar dari gelas itu. Saudara, apa yang keluar dalam kehidupanmu? Kita gak bisa mengeluarkan banyak hal ketika tadi gak penuh sampai di dalam roh. Makanya kenapa hari ini Tuhan mau kita semua menerima kehidupan di dalam roh. Karena ketika roh kita penuh, saudara, kita mulai mengalami kehidupan di dalam kelimpahan. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama.